Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan cara pembuatan simlisia kunyit putih atau Curcuma sidoaria. Kunyit putih atau Curcuma sidoaria adalah salah satu spesies dari famili Zingiberaceae yang telah dikomersilkan penggunaannya rhizoma sebagai tanaman obat. Kunyit putih sudah dikenal akan manfaatnya sebagai bahan pengobatan. Yang paling terkenal, kunyit putih bahkan bisa mengobati kanker. Bentuk dari kunyit putih ini mirip dengan tanaman jahe, yaitu memiliki bintik umbi, warnanya kuning muda agak coklat muda atau krem. Sedang jika dikupas, umbinya berwarna kuning keputihan. Maka dari itu dinamakan kunyit putih. Kunyit putih mengeluarkan bau yang khas, seperti mangga kueni. Tumbuhan kunyit putih berbentuk bundar, bersegitiga, kulitnya lunak dan tipis. Jika pecah, bentuk buahnya tidak teratur. Biji berbentuk lonjong berselaput dengan bagian ujung berwarna putih. Umbi atau rimbang kunyit putih merupakan umbi batang, berbentuk bulat melebar dan mudah sekali dipatahkan. Rimbang mempunyai percabangan yang banyak dan dipenuhi akar-akar besar yang kaku dan jarang. Warna rimbang kunyit putih pucat dan menjadi kecoklatan ketika tua. Rasanya sangat tajam dan pahit. Tahapan yang pertama yaitu sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simlisia. Misalnya pada simlisia yang dibuat dan akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti kerikil, rumput, batang, daun, dan akar yang telah rusak, serta kotoran lain harus dibuang. Tanah mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah yang tinggi. Oleh karena itu, pembersihan simlisia dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal. Dan langkah yang kedua yaitu pencucian bahan. Pencucian bahan dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan simlisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya dari mata air sumur, atau air pump. Simlisia yang mengandung zat yang mudah larut di dalam air mengalir. Pencucian agar dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Pencucian sayur-sayuran satu kali dapat menghilangkan 25% dari jumlah mikroba awal. Jika dilakukan pencucian sebanyak 3 kali, jumlah mikroba yang tertinggal hanya 42% dari jumlah mikroba awal. Pencucian tidak dapat membersihkan simlisia dari semua mikroba, karena air pencucian yang digunakan biasanya terdapat pada permukaan bahan simlisia. Bahan yang telah dikupas tersebut mungkin tidak memerlukan pencucian jika cara pengupasannya dilakukan dengan tepat dan bersih. Cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal simlisia. Misalnya, jika air yang digunakan untuk pencucian kotor, maka jumlah mikroba pada permukaan bahan simlisia dapat bertambah dan air dapat pada permukaan bahan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Bakteri yang umum terdapat dalam air yaitu Pseudomonas, Proteus, Micrococcus, Bacillus, Streptococcus, Escherichia. Pada simlisia akar, batang, dan buah dapat pula dilakukan pengupasan kulit luarnya untuk mengurangi jumlah mikroba awal. Karena sebagian besar mikroba biasanya terdapat pada permukaan bahan simlisia. Bahkan yang telah dikupas tersebut mungkin tidak memerlukan pencucian dengan cara pencuciannya dilakukan dengan tepat dan bersih. Tahapan selanjutnya yaitu perajangan. Beberapa jenis bahan simlisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan bahan simlisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengemakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru diambil jangan langsung dirajang, tetapi dijemur lebih dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajangan khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. Contoh alat tersebut yaitu perajangan pada kunyit putih yang dapat dilakukan untuk merajang kunyit putih atau bahan lainnya sampai ketebalan 3 mm atau lebih. Alat ini juga dapat digunakan untuk merajang bahan simlisia yang berasal dari akar, umbi, dan rimbang. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air sehingga mempercepat waktu pengeringan.
Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan. Oleh karena itu, bahan Simplicia seperti kunyit putih dihindari peracangan yang terlalu tipis untuk mencegah pengurangan minyak atsiri. Selama peracangan, seharusnya jumlah mikroba tidak bertambah. Penjempuran sebelum peracangan diperlukan untuk mengurangi pewarnaan akibat reaksi antara bahan dan logam pisau. Pengeringan dilakukan dengan sinar matahari selama 1 hari. Tahapan selanjutnya yaitu pengeringan. Simplicia bisa dilakukan dengan cara diangin-anginkan di atas kotoran pada suhu tertentu, misalnya daun, buah, biji, bunga, kulit batang, dan rimbang, ataupun dikeringkan di atas sinar matahari dengan menggunakan kain hitam, misalnya pada akar, batang, dan kayu. Jika dikeringkan pada suhu kamar berkisar 15-30 derajat Celcius, pada suhu sejuk berkisar 5-15 derajat Celcius, dan pada suhu dingin 0-5 derajat Celcius. Tujuan pengeringan pada tanaman tersebut yaitu untuk mendapatkan Simplicia yang awet, tidak rusak, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Mengurangi kadar air sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti terjadinya pembusukan oleh jamur atau bakteri karena terhentinya proses enzimatik dalam jaringan tumbuhan yang selnya telah mati. Agar reaksi enzimatik tidak terdapat langsung, kadar air yang dianjurkan adalah kurang dari 10% dan mudah dalam penyimpanan dan dihaluskan bila dibuat serbuk. Selanjutnya yaitu sortasi kering. Sortasi kering dilakukan sebelum pewadahan yang bertujuan memisahkan sisa-sisa benda asing atau bagian tanaman yang tidak dikehendaki pada saat sortasi basah. Pemilihan dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong, bahan yang merusak akibat terlindas roda kendaraan, misalnya dikeringkan di tepi jalan raya. Dan tahapan yang terakhir yaitu pewadahan dan penyimpanan Simplicia. Simplicia yang diperoleh diberi wadah yang baik dan disimpan pada tempat yang dapat menjamin kepemeliharaannya mutu dari Simplicia. Wadah terbuat dari plastik tebal atau gelas yang berwarna gelap dan tertutup kedap memberikan suatu jaminan yang memadai terhadap isinya. Wadah dari logam tidak dianjurkan agar tidak berpengaruh terhadap Simplicia.